Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 451. Girls, makan malam sudah siap. Nenek memanggil dari ruang tamu. Datang, Nenek. Dari kamar-kamar di lantai bawah dan atas, Lu Linlin, Lu Lili, Xie Yujia, dan Zhao Yanzi keluar hampir bersamaan. Di celemeknya, Nenek tidak bisa berhenti tersenyum. Zhen Chongming menguap ketika dia berjalan keluar dari kamarnya dengan Little White mengikutinya dari dekat. Hao Ren berjalan turun dari lantai 2 mengenakan kemeja lengan pendek. Ayo, makan Zonzi. Nenek membawa gadis-gadis itu ke meja dan meletakkan sumpit di depan mereka. Terima kasih, Nenek. Xie Yujia dan 3 gadis lainnya berkata bersamaan. Isi adalah telur bebek dan daging babi segar. Kamu masing-masing harus makan setidaknya 2 zonzi, atau kamu akan lapar. Nenek tersenyum dan bertanya, bagaimana tidurmu tadi malam? Sangat bagus, Nenek. Zhao Yanzi menjawab sebelum yang lain. Itu bagus. Nenek mengangguk puas. Ren, kamu masih muda dan harus makan setidaknya 3 zonzi. Oke. Hao Ren duduk di meja dan menghela nafas tanpa daya ketika dia melihat bahwa zonzi sebesar tinju. Little White, ayo. Kamu makan zonzi juga. Nenek meletakkan mangkuk kecil di lantai dan membuka bungkus zonzi kecil sebelum memasukkannya ke dalam mangkuk. Little White mengendusnya dan memutuskan bahwa ia tidak mau memakannya. Anak anjing ini pilih-pilih. Nenek menepuk kepala Little White dengan ringan. Little White, be good. Desak Xie Yujia. Dengan enggan, Little White menundukkan kepalanya dan mulai menggigit zonzi. Ketika sudah setengah jalan dari pangsit, ia menemukan sesuatu yang lain selain daging. Itu adalah pil kombinasi esensi. Itu adalah jenis pil eliksir yang paling cocok untuk binatang buas karena dapat meningkatkan fisik makhluk buas dan mempercepat pertumbuhan mereka. Merasa gembira, mata Little White menyala dan menelan sisa zonzi. Itu menatap nenek penuh harap, berharap untuk yang lain. Namun, nenek berseru, Zonghua, Yue Yang, mengantar anak-anak ke sekolah. Hao Zonghua dan Yue Yang masing-masing mengendarai Ford putih ke gerbang rumah, memberi isyarat kepada mereka. Terima kasih, Bibi. Lu Linlin dan Lu Lili berlari mendekat dan masuk ke mobil Yue Yang di depan yang lain. Bibi. Zhao Yanzi melompat ke mobil Yue Yang. Jelas, Yue Yang lebih menyukainya daripada Hao Zonghua. Xie Yujia membantu nenek membersihkan sebelum berjalan keluar dan masuk ke mobil Hao Zonghua. Hao Ren mengikutinya ke dalam mobil juga. Meregangkan, Zhen Chongming juga masuk ke mobil Hao Zonghua. Yue yang membeli Ford putih baru. Dengan 4 anggota keluarga, 1 mobil sudah cukup untuk mereka. Namun, dengan bertambahnya penduduk sementara dan permanen yang tinggal di rumah mereka, 1 mobil tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan keluarga. Karena hujan kemarin, jalan itu licin, dan Ford yang dikendarai oleh Yue yang bukan pengemudi yang sangat terampil, segera ditinggalkan oleh Ford Hao Zonghua. Kemarin, aku bertengkar kecil dengan ibumu, kata Hao Zonghua sambil mengendarai mobil. Hah? Hao Ren berbalik untuk melihat Hao Zonghua. Lebih dari beberapa hal kecil. Hao Zonghua menggelengkan kepalanya dan menatap Xie Yujia yang duduk di kursi belakang melalui kaca spion. Yujia, apakah kamu akan ke AS? Untuk liburan musim panas. Terkejut, Xie Yujia mengangguk. Aku seharusnya mengunjungi orang tuaku di AS. Hao Ren berbalik untuk melihat kembali ke Xie Yujia, tapi dia tetap diam. Xie Yujia merindukan orang tuanya di AS. Dan wajar baginya untuk menemani mereka selama liburan musim panas. Ren, apakah kamu ingin pergi dengan Yujia? Tanya Hao Zonghua tiba-tiba. Hao Ren menatap Hao Zonghua karena terkejut. Orang tua Yujia merawatmu ketika kau masih kecil, dan mereka berharap kau bisa mengunjungi mereka di AS. Lanjut Hao Zonghua. Hao Ren ragu-ragu. Bukankah orang tua Yujia sangat sibuk dengan bisnis mereka? Pabrik mereka merekrut beberapa manajer. Selain itu, bisnis mereka biasanya lambat pada bulan Juli dan Agustus, dan mereka tidak sibuk pada periode itu, kata Hao Zonghua. Mendengar kata-kata ayahnya, Hao Ren berbalik untuk melihat Xie Yujia dan mengangguk. Baik. Aku akan pergi dan mengunjungi mereka. Oke, Hao Zonghua mengangguk puas. Aku akan mengambil cuti beberapa hari dan pergi bersamamu. Bukankah Mom pergi? Tanya Hao Ren segera. Dia,
Hao Zonghua mengencangkan genggamannya di setir dan berkata, dia akan sibuk, dan aku tidak berpikir dia bisa mengambil cuti setelah akhir Juni. Oh, Hao Ren tidak bertanya lagi. Dia melirik ke kaca spion di sampingnya dan tidak bisa melihat Fort Yue yang lagi. Ketika Hao Zonghua menurunkan Zhen Chongming di gerbang sekolah dasar Lingzhou, Hao Ren yang sedang duduk di kursi penumpang melihat Fort putih berhenti di Lingzhou Middle School tidak jauh dari mereka. Zhao Yanzi yang bersemangat keluar dari Fort putih dan melambai pada pengemudi dengan antusias. Suara mendesing. Hao Zonghua memulai fortnya dan melewati Yue Yang Fort. Jelas bagi Hao Ren bahwa orang tuanya dalam perang dingin. Sekitar 10 menit kemudian, Hao Zonghua mengantar Hao Ren dan Xie Yujia ke gerbang Universitas Laut Timur. Terima kasih, Paman. Xie Yujia keluar dari mobil dan merasa sedikit canggung. Ayah, mengemudi dengan aman, kata Hao Ren kepada Hao Zonghua. Aku akan. Hao Zonghua melambai padanya sebelum membalikkan Fort putih dengan lancar ke arah Ocean Research Institute di mana dia bekerja. Berdiri di depan gerbang sekolah, Hao Ren dan Xie Yujia saling memandang dengan malu. Ayo pergi. Kelas pertama akan dimulai, kata Xie Yujia. Oke. Hao Ren segera berbalik dan masuk ke kampus. Bahu-membahu, mereka berjalan menuju gedung akademik C dengan pikiran yang membebani pikiran mereka, tetapi tidak satu pun dari mereka ingin berbagi pikiran mereka satu sama lain. Jalan kampus basah dan penuh genangan air. Sementara mereka berjalan di sekitar genangan air, mereka melihat bayangan mereka berjalan bahu-membahu di air. Jika tidak nyaman bagi kamu, kamu tidak perlu pergi dan mengunjungi orang tua aku, kata Xie Yujia dengan suara rendah. Oh, tidak seperti itu, jawab Hao Ren buru-buru. Ada banyak hal yang belum aku katakan kepada mereka, kata Xie Yujia lagi dengan suara rendah. Misalnya, tanya Hao Ren ragu-ragu. Misalnya, aku belum memberitahu mereka bahwa aku menyukaimu, kata Xie Yujia. Guyuran. Hao Ren melangkah ke genangan air. Dia berbalik untuk melihat Xie Yujia dan melihat ekspresinya tidak berubah. Aku hanya bercanda. Orang tua aku juga merindukanmu. Xie Yujia mempercepat langkahnya dan berjalan ke gedung akademik C. Setelah menjentikkan air dari sepatunya, Hao Ren buru-buru memasuki gedung akademik C setelahnya. Mereka berjalan ke atas ke lantai 3 dan memasuki ruang kelas 312. Teman sekelas mereka sudah terbiasa melihat mereka datang ke kelas bersama. Lagi pula, di mata semua orang, Hao Ren adalah pacar Xie Yujia, dan mereka adalah pasangan resmi. Ada 2 kursi kosong di barisan depan kelas. Meskipun Zhou Liren yang duduk di baris terakhir melambai pada Hao Ren dengan antusias, Hao Ren mengikuti Xie Yujia, dan mereka duduk di 2 kursi kosong di barisan depan. Mengutuk. Kamu melupakan teman-temanmu ketika kamu bersama pacarmu. Zhou Liren bergumam, mengabaikan fakta bahwa dia sendiri akan segera membuang teman-temannya saat melihat gadis-gadis cantik. Pita derai, itu mulai gerimis di luar kelas. Para siswa yang baru saja kembali dari liburan festival perahu naga semuanya lelah sementara guru di peron mendiskusikan ringkasan untuk ujian akhir. Xie Yujia meminjam catatan Malina dan mulai menyalinnya dengan sungguh-sungguh sementara Hao Ren mendongak dan mendengarkan dengan cermat. Setelah mencapai tingkat gen, tidak hanya kekuatan kultivasinya tumbuh, tetapi IQ-nya juga mengalami peningkatan. Dia mengerti semua yang dikatakan guru sementara struktur rumit dari bagian mekanis terbentuk dalam benaknya dengan cepat. Dia hanya tidak bisa mengerti mengapa Zhao Yanzi, yang telah mencapai tingkat Zen dan dengan demikian seharusnya menjadi gadis yang berbakat, akan sangat miskin dalam studinya. Dia menghubungkannya dengan kurangnya perhatiannya pada kelas-kelasnya. Satu-satunya suara di kelas adalah suara guru dan suara goresan di atas kertas ketika siswa mencatat. Di luar, gerimis membersihkan debu dari bunga dan rumput, membuat warna merah dan hijau lebih cerah. Tiba-tiba, dia teringat token inspektur bahwa dia telah melemparkan ke kalungnya. Dia mengambilnya segera dan menempelkannya ke tali di pinggangnya. Datanglah ke kantorku saat kelas berakhir. Suara Suhan tiba-tiba terdengar. Oke, jawab Hao Ren segera. Semua siswa dan guru memandang Hao Ren yang berbicara tiba-tiba. Tidak ada. Hao Ren menundukkan kepalanya perlahan. Dia masih belum terbiasa menerima pesan dari Suhan melalui token. Bagaimana perjalananmu ke surga ke-6? Tanya Suhan. Bagaimana kamu tahu bahwa aku pergi ke surga ke-6? Hao Ren bertanya dengan heran. Tentu saja, itu nyaman untuk berkomunikasi tanpa membuka mulutnya, tetapi dia memiliki perasaan aneh seolah-olah Suhan tinggal di hatinya. Apakah kamu pikir kuil Dewa Naga tidak tahu semua yang kamu lakukan? Suhan berkata dengan dingin.
Hao Ren terkejut bahwa kuil Dewa Naga masih tahu keberadaannya setelah dia meletakkan token, setara dengan pelacak, ke ruang penyimpanannya yang dapat memutuskan esensi alam dan indera spiritual. Tampaknya tidak ada hubungannya dengan token. Jaringan intelijen kuil Dewa Naga telah menyebar ke tempat-tempat di atas surga kelima, dan kemampuannya dalam mengumpulkan informasi sangat fenomenal. Aku hanya melihat sekeliling di surga keenam. Apa yang kamu lakukan? Tanya Hao Ren. Tidak peduli seberapa kuat jaringan intelijen itu, Hao Ren berpikir bahwa itu tidak dapat menembus KTT etiril, yang berarti bahwa lembah di surga kelima benar-benar wilayah pribadinya. Aku minum teh dan bercocok tanam, kata Suhan. Aku mengerti, Hao Ren bisa membayangkan adegan Suhan berkultivasi di kantornya. Pada hari hujan seperti ini, Suhan akan terlihat sangat menawan saat dia duduk di jendela. Jika itu nyaman bagimu, Suhan tiba-tiba terdengar ragu-ragu. Bisakah kamu meminta Xie Yujia untuk membuat 2 pil kecantikan lagi untukku? Kamu menginginkannya untuk seseorang? Tanya Hao Ren. Untuk diriku. Mereka sangat efektif. Kulit aku menjadi lebih halus setelah aku mengambilnya, jawab Suhan. Hao Ren menundukkan kepalanya dengan putus asa. Bab 452. Minta Xie Yujia untuk ikut denganmu setelah kelas. Itu saja. Suhan memutus komunikasi mereka. Menyentuh token di pinggangnya, Hao Ren tahu dia bisa memanggil Suhan kapan saja tetapi tidak berani mengganggu kultivasinya. Ada 3 cara untuk mengendalikan kecepatan motor DC, yang menghubungkan rangkaian angker dengan resistansi secara seri, mengubah voltase angker dan melemahkan fluks magnet. Guru masih berbicara di peron. Dia menoleh dan menemukan Xie Yujia menulis catatannya dengan sangat rinci. Catatan-catatan ini akan sangat membantu mereka dalam ujian akhir mereka. Didi, Hao Ren mendapat pesan teks di ponselnya. Dia mengkliknya terbuka dan melihat itu dari Zhou Liren, tolong buat salinan catatan Xie Yujia untuk teman-temanmu dalam kesengsaraan. Hao Ren menatap kembali pada Zhou Liren yang tersenyum datar padanya dengan tangannya dalam gerakan berdoa. Hao Ren menatapnya dengan jijik, dan kembali ke pelajaran. Didi, dia mendapat pesan teks lain. Kamu datang untuk mengajari aku malam ini, kan? Itu dari Zhao Yanzi. Hao Ren keluar dari aplikasi pesan dan masuk ke akun Kikinya di ponselnya. Benar saja, Zhao Yanzi sedang online. Ujian terakhir sudah dekat. Kamu harus fokus meninjau di kelas. Ketik Hao Ren. Para guru itu membosankan. Kamu mengajar lebih baik daripada mereka, jawab Zhao Yanzi segera. Aku sibuk malam ini dan tidak bisa pergi ke tempatmu, jawab Hao Ren. Apa? Kamu tidak berani? Zhao Yanzi frustrasi dengan pesannya. Membayangkan Zhao Yanzi cemberut di ruang kelasnya, Hao Ren tidak bisa menahan senyum ketika dia mengetik jawabannya, jangan naik ke surga kelima beberapa hari ini dan fokus pada ulasan. Aku akan pergi malam ini. Zhao Yanzi mengetik 4 ham dan tidak ada yang lain. Hao Ren menoleh dan melihat keluar jendela di kampus berkabut di gerimis. Zhao Yanzi pasti melihat adegan serupa di sekolahnya saat dia duduk di kelas dengan pikirannya mengembara, pikir Hao Ren. Ding, bel berbunyi, menandakan akhir kelas. Xie Yujia mengembalikan uang kertas itu kepada Malina, dan dia akan menyalinnya kembali di asramanya. Dia adalah siswa yang paling rajin di kelas serta siswa terbaik. Bahkan ketika dia harus menghabiskan energi untuk mengelola urusan kelas, dia menerima beasiswa setiap semester. Kakak laki-laki. Kakak laki-laki. Zhou Liren menyeret Huang Jianfeng dan yang lainnya ke sisi Hao Ren. Bisakah kita meminjam uang dari saudara ipar kita? Sekarang Xie Yujia adalah pacar Hao Ren, mereka pikir mereka dekat dengannya sebagai teman Hao Ren. Karena mereka tidak menerima balasan dari Hao Ren, mereka datang untuk mengemis secara langsung. Meskipun dia masih memiliki otoritas atas mereka sebagai mantan ketua kelas, Xie Yujia sedikit tersipu ketika dia mendengar mereka memanggilnya, ipar perempuan, di depan seluruh kelas. Kak, sebelum Zhou Liren bisa menyelesaikan, Xie Yujia buru-buru berkemas dan berkata, ambilkan mereka dari Malina. Semua catatan aku ada di rak buku aku. Terima kasih banyak, kakak ipar. Zhou Liren menoleh ke arah Malina dengan gembira. Malina mendengus pelan. Ikuti aku. Baik. Terima kasih, kakak. Zhou Liren mengikuti Malina dengan cermat. Bagaimanapun, ia dan teman-temannya telah gagal beberapa mata kuliah tahun lalu. Jika mereka terus seperti ini, mereka akan selesai. Apa bonus menjadi teman dengan Hao Ren? Setelah Zhou Liren pergi, Xie Yujia menoleh ke belakang dengan warna merah muda masih di wajahnya.
Aku akan pergi ke perpustakaan dan meminjam beberapa buku. Aku akan pergi denganmu, kata Haoren sambil melihat gerimis di luar. Xie Yujia telah meninggalkan sepedanya di gedung asramanya dan harus berjalan ke perpustakaan. Di gerimis, udara di sekolah sangat segar, dan para siswa yang melewati mereka menambah energi ke kampus. Xie Yujia mengangkat lengan putih rampingnya dan meletakkan telapak tangannya di atas dahinya untuk menghalangi gerimis halus. Dengan kulit putihnya, jari-jarinya yang ramping, dan bentuk lengannya yang sempurna, dia terlihat lebih cantik daripada patung-patung artistik yang dibuat dengan usaha keras. Para siswa laki-laki yang sedang menuju kelas semuanya terus melirik Xie Yujia. Orang itu adalah Haoren, kan? Pacarnya Xie Yujia sangat cantik. Gosip berbisik memasuki telinga Haoren. Ayo pergi. Haoren memegang tangan Xie Yujia dan mempercepat langkahnya. Terkejut, mata Xie Yujia lebih terbuka, dan dia segera mempercepat langkahnya untuk mencocokkan Haoren. Gerimis yang halus meninggalkan kelembapan di lengannya, dan kulitnya terasa dingin. Ketika Haoren memegang tangannya dan diam-diam menyuntikkan jejak esensi unsur api elemen ke tubuhnya, dia tiba-tiba merasakan rasa kehangatan. Life Death Notes Xie Yujia dapat menyerap esensi alam dari sekitarnya. Pada saat ini, hatinya terasa hangat bersama tubuhnya. Mengenakan kemeja denim lengan pendek dan rok kotak-kotak berkibar, kakinya yang panjang dan ramping menarik perhatian siswa laki-laki. Meskipun dia mengenakan sepasang sepatu kanvas datar bukan sepatu hak tinggi, sosoknya lebih menarik daripada gadis-gadis yang menghabiskan banyak waktu untuk makeup dan pakaian mereka. Orang-orang yang terus menatap Xie Yujia dengan kerinduan tiba-tiba terhuyung maju ke gedung-gedung akademik ketika embusan angin bertiup ke arah mereka. Su-han meminta kami pergi ke kantornya. Aku tidak menyebutkannya di ruang kelas dengan semua teman sekelas di dekat kami, kata Haoren. Oke, Xie Yujia mengangguk dan lupa bahwa dia berencana pergi ke perpustakaan. Memegang tangan Xie Yujia, Haoren melompati genangan air dengan mantap sementara mereka berjalan menuju gedung administrasi yang berada di samping perpustakaan. Di sepatu kanvasnya, Xie Yujia melompat dengan gesit di antara genangan air sambil memegang erat-erat ke Haoren. Ini cukup bagiku, Xie Yujia berkata pada dirinya sendiri dalam diam. Haoren tidak melepaskan tangan Xie Yujia yang ramping dan lembut sampai mereka melangkah ke tangga gedung administrasi tempat para guru bekerja, dan ia menyapu air hujan dari jaketnya. Xie Yujia menundukkan kepalanya untuk merapikan rambutnya dan mengikuti Haoren ke lantai 3. Haoren akrab dengan jalan itu dan berjalan langsung ke pintu kantor Su-han. Masuk. Merasakan kedatangan Haoren, Su-han berkata sebelum Haoren mengetuk pintu. Haoren mendorong membuka pintu sementara Xie Yujia berdiri di sisinya dengan gugup. Nona. Xie Yujia melihat Su-han dan menyapanya dengan hati-hati. Meskipun dia telah melihat Su-han beberapa kali di luar sekolah dan bahkan menonton perlombaan perahu naga selama festival perahu naga kemarin dengannya, Xie Yujia masih gugup ketika dia melihat guru cantik yang seperti gunung es di sekolah. Masuk, kata Su-han dengan tenang. Haoren berjalan, dan Xie Yujia segera mengikutinya. Aku akan pergi ke Gunung Kunlun bersamamu, Su-han menatap Haoren dan berkata. Kunlun. Haoren bingung. Ya, Su-han mengangguk. Aku pergi ke kuil Dewa Naga dan mencari lotus 7 kor 5 warna. Ternyata itu berasal dari Kunlun. Kami mungkin menemukan lotus lain di sana. Haoren tiba-tiba mengerti bahwa Su-han bermaksud mencari 7 kor 5 warna lotus di Kunlun dan menyadari bahwa dia pergi kemarin untuk mencari asal-usul 7 kor 5 warna lotus di kuil Dewa Naga. Su-han melakukan sesuatu dengan caranya sendiri. Namun, Haoren tidak mengharapkan Su-han, yang menghabiskan setiap detiknya untuk berkultivasi dan tidak peduli dengan urusan orang lain, akan membantunya menemukan informasi tentang 7 kor lotus 5 warna tanpa diminta. Mendengar hal ini, Haoren menatap Su-han yang berwajah dingin dan merasa sedikit tersentuh. Jangan bersyukur. Membantu kamu membantu diri sendiri. Lagi pula, ketinggian di wilayahmu bermanfaat bagiku. Melihat apresiasi di wajah Haoren, Su-han berkata dengan dingin. Kata-katanya membasahi roh-roh Haoren seperti baskom berisi air dingin. Apa yang kamu ketahui tentang Gunung Kunlun? Haoren segera menyesuaikan suasana hatinya dan bertanya. Gunung Kunlun adalah wilayah terakhir yang dimiliki para pembudidaya manusia di surga pertama dan tempat terlarang bagi para pembudidaya naga. Itu setara dengan tempat suci para pembudidaya naga kita, Istana 9 Naga, yang terletak di surga kelima, kata Su-han. Ini adalah pertama kalinya Xie Yujia mendengar tentang ini, dan dia mendengarkan dengan cermat karena ini menyangkut masa depan Haoren.
Hao Ren samar-samar ingat bahwa ketika Su Han melewati Gunung Kunlun dalam perjalanan ke Gunung Langit di wilayah barat laut, dia dihentikan oleh beberapa pembudidaya dan dilepaskan karena identitasnya sebagai inspektur. Dia tidak tahu bahwa Gunung Kunlun adalah wilayah terakhir pembudidaya manusia di darat, bukan wilayah pembudidaya naga. Apa jenis pembudidaya di Gunung Kunlun? Tanya Hao Ren. Aku tidak tahu secara spesifik, tetapi dikatakan bahwa beberapa penggarap rilem jiwa formasi tinggal di sana. Jika kamu ingin mencari Seven Core Five Color Lotus, aku akan mengambil risiko dan pergi bersama kamu. Ekspresi Su Han tenang sementara nadanya lembut. Kultivasi rilem formasi jiwa, Hao Ren memikirkan nenek tua yang mengirim Zhao Kuo, seorang master, terbang. Meskipun Su Han berada di tingkat kian tingkat atas, dia bukan tandingan bagi seorang kultivator dewa transformasi alam. Aku akan pergi denganmu, kata Xie Yujia tiba-tiba. Hao Ren yang telah berpikir keras, mengalihkan pandangannya ke Xie Yujia sementara Su Han memandang ke arah bahu Xie Yujia. 7 Core Lotus 5 warna, Gunung Kunlun, Hao Ren cukup tergoda. Lagi pula, dibandingkan dengan 3 biji teratai yang membutuhkan pemeliharaan yang hati-hati, akan lebih mudah jika mereka dapat menemukan Lotus 7 warna inti 5 warna yang matang. Namun, ada 3 risiko. Pertama, mungkin tidak ada lebih banyak Seven Core Five Color Lotuses. Kedua, Grandmaster di alam formasi jiwa memiliki suasana hati yang tidak terduga. Ketiga, Kunlun adalah asal mula sekte budidaya manusia, dan pembudidaya naga tidak diizinkan masuk. Lupakan. Jangan mengambil risiko. Setelah beberapa pertimbangan, Hao Ren memutuskan menentang gagasan itu. Sama seperti bagaimana Istana Sembilan Naga tidak menyambut penggarap manusia yang melanggar hukum, Gunung Kunlun tidak menyambut penggarap naga. Meskipun kekuatan kultivasi Su Han setara dengan kultivator Naschen Soul Realm tingkat atas, dia tidak mampu mengacaukan dengan kultivator Realm formasi jiwa. Jika kamu berkata begitu, kami akan menundanya. Su Han menghembuskan napas ringan dan memandang Xie Yujia. Apakah kamu punya pil kecantikan lagi? Ya, aku punya beberapa. Xie Yujia segera mengeluarkan botol porselen kecil dari gelangnya. Su Han mengambilnya dan menemukan 3 pil di dalamnya. Dengan senyum lebar, katanya. Beri aku 2 pil. Tidak apa-apa. Ambil semuanya. Xie Yujia berkata tanpa ragu. Dengan keterampilannya membuat ramuan saat ini, tidak sulit baginya untuk membuat pil kecantikan selama dia mendapatkan semua bahan yang diperlukan. Oke. Su Han tidak menolaknya. Menempatkan botol porselen kecil ke dalam gelangnya, dia berkata dengan puas, aku tidak akan mengambil pil kamu untuk apa-apa. Bagaimana dengan ini? Aku akan mengajari kultivasi kamu sebelum kamu mencapai Core Formation Realm. Wilayah Su Han setara dengan Naschen Soul Realm tingkat atas. Meskipun dia tidak tahu apa-apa tentang gulungan kultivasi esensi, pengalamannya masih bisa menguntungkan Xie Yujia. Xie Yujia telah memeriksa sendiri dalam kultivasi dan senang dibimbing oleh Su Han, seorang maniak kultivasi. Lalu, bagaimana dengan aku? Hao Ren segera membungkuk dan bertanya. Wajah Su Han langsung berubah dingin. Keluar. Aku akan mengajar Yujia dengan kultivasinya. Hao Ren menundukkan kepalanya dalam ketidakberdayaan, dan dia didorong keluar dari pintu dengan kekuatan besar menekan dadanya. Bab 453. Kedua kelas di sore hari berlalu dalam sekejap mata. Karena ujian akhir semakin dekat, para guru akan memberi mereka poin utama untuk ujian di beberapa kelas terakhir, dan Hao Ren lebih memperhatikan kelas-kelas ini. Dia bisa meminjam catatan Xie Yujia untuk kursus yang diambilnya. Namun, untuk kursus yang tidak diambilnya, ia harus berkonsultasi dengan catatan lama yang mungkin mencakup poin-poin penting berbeda dari ujiannya sendiri. Mengenai kursus yang telah dipilihnya dengan Zhao Jiayi dan yang lainnya yang belum diambil Xie Yujia, dia sendirian. Zhou Liren dan yang lainnya sama sekali tidak membantu karena mereka harus mengandalkan Hao Ren sebelum mereka bisa mendapatkan bantuan dari Xie Yujia. Meskipun melewatkan kelas, Hao Ren memiliki memori yang tajam. Setelah kelas pagi, itu siang dan makan siang. Gongzi. Suara jernih Lu Lili terdengar di luar gerbang gedung akademik. Berjalan keluar dari gedung bersama Zhou Liren dan yang lainnya, Hao Ren melihat Lu Lili dan kemudian Lu Linlin sesaat kemudian. Cemberut, wajah panjang Lu Linlin menunjukkan bahwa dia mungkin masih marah pada Hao Ren karena mengintip mereka di kamar mereka dengan indera spiritual. Namun, Lu Lili bersikap hangat kepada Hao Ren, berpikir itu tidak masalah selama itu Hao Ren. Zhou Liren dan yang lainnya melihat Lu bersaudara dan mata mereka langsung menyala. Lu Linlin tampak dingin, tetapi Lu Lili tersenyum dan melambai dengan antusias, menunjukkan 2 jenis keindahan.
Proof. Proof. Little White melesat keluar dari semak di dekatnya dan berlari ke arah Haoren. Kakak, jangan marah. Aku yakin Gongzi tidak melakukannya dengan sengaja. Lu Lili menarik Lu Linlin ke arah Haoren. Melihat Lu bersaudara datang, Zhou Liren dan yang lainnya bingung. Little White merangkak dari lutut Haoren ke lengannya, dan cakarnya yang basah meninggalkan jejak kaki di bajunya. Gongzi. Lu Linlin berjalan ke sisi Haoren dan menyapanya dengan manis. Yah, bagaimana kelasmu hari ini? Haoren bertanya kepada mereka. Sangat bagus. Kami berada dalam tahap persiapan akhir untuk ujian, kata Lu Lili manis. Mereka 1 tahun lebih rendah dari Haoren dan belajar di program film, dan sulit bagi mereka untuk bertemu Haoren di kampus jika mereka tidak datang untuk menemuinya. Ayo pergi. Makan siang ada di aku. Kata Haoren. Besar. Terima kasih, Gongzi. Lu Lili tersenyum senang, dan matanya melengkung seperti bulan baru yang cantik. Melirik Lu Lili, Lu Linlin diam-diam menyesalkan kurangnya prinsip kakaknya. Namun, melihat Haoren, dia melunak dan membiarkan dirinya ditarik ke kafetaria dengan cemberut. Ini terlalu banyak. Terlalu banyak, mengikuti Haoren ke kafetaria, Zhou Liren diam-diam mengutuk Haoren 100 kali. Mengundang wanita cantik untuk makan di kafetaria. Hanya Haoren yang bisa melakukan hal seperti itu. Namun, Lu Lili tidak keberatan, dan dia tersenyum dengan senang hati. Itu takdir, berdiri di ketinggian 1,8 meter, Zhou Liren nyaris memukuli dadanya karena ketidakadilan nasib. Kantin tidak ramai karena sebagian besar siswa selesai makan siang dengan cepat untuk mengambil kursi di perpustakaan atau ruang belajar untuk persiapan ujian. Lu Linlin dan Lu Lili memilih tempat yang tenang dan mengambil tempat duduk sementara Haoren pergi untuk membeli makanan dengan kartu kantin prabayarnya. Zhou Liren merasa iri melihat 2 wanita super cantik menunggu Haoren untuk membelikan mereka makanan. Melihat ekspresi kasual Haoren, Zhou Liren curiga bahwa dia telah makan banyak sekali dengan si kembar cantik. Dia tampak sangat ceroboh sementara banyak pria di sekolah bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menjadi dekat dengan para gadis, pikir Zhou Liren. Dia tidak tahu bahwa Lu Linlin dan Lu Lili telah menghabiskan beberapa malam di rumah Haoren. Sementara Haoren membawa 3 piring makanan, Zhou Liren, Zhao Jiai, Bu Jiadong, dan yang lainnya segera duduk di meja terdekat. Itu adalah kesempatan langka bagi mereka untuk melihat keindahan sekolah yang terkenal dari jarak dekat. Sementara mata mereka tertuju pada saudara-saudara perempuan Lu, mereka hampir mengirim babi rebus ke hidung mereka. Pada saat ini, Xie Yujia dan Su Han datang ke hadapan mereka dengan piring-piring makanan di tangan mereka. Su Han. Haoren melambai padanya dengan santai. Zhao Jiai dan yang lainnya menyusut leher mereka secara tidak sadar atas panggilan Haoren. Haoren berani memanggil Su Han dengan namanya, dan dia melakukannya di kafetaria. Yang mengherankan mereka, ekspresi Su Han tidak berubah ketika dia membawa Xie Yujia ke sisi Haoren dan duduk di seberangnya. Saat melihat ini, Zhao Jiai dan yang lainnya ternganga sehingga rahang mereka hampir jatuh. Cukup aneh melihat Xie Yujia dan Su Han makan siang bersama, dan lebih mengejutkan melihat Su Han datang ke sisi Haoren di isyarat dan duduk di mejanya. Seketika, mereka tertegun. Mereka tidak tahu bahwa Su Han dapat dengan mudah menemukan keberadaan Haoren di kampus karena keduanya mengenakan token pemeriksa. Melihat 4 wanita cantik makan siang bersama Haoren, Bu Jiadong dan yang lainnya hampir menggigil kaget. Zhou Liren sangat bersemangat, dan bahkan kakinya bergetar, berharap dia bisa berada di tempat Haoren. Yujia memberitahuku bahwa kamu baik-baik saja di surga kelima, begitu? Tanya Su Han sambil makan supnya dengan elegan. Ya. Zhen Chongming membangun formasi susunan, dan aku memotong beberapa tempat tinggal gua. Haoren menatap Su Han. Apakah kamu ingin mengunjunginya? Tidak bisa hari ini. Mungkin nanti. Su Han meliriknya. Dalam beberapa hari, kamu harus pergi ke kuil Dewa Naga bersamaku untuk pendaftaran resmi. Oke, jawab Haoren. Dalam sistem inspektur, Su Han adalah pembimbing dan seniornya. Sekarang dia telah menjadi inspektur resmi, dia bisa memasuki interior kuil Dewa Naga, bangunan hitam besar yang berbentuk seperti menara persegi. Yujia, bagaimana pelajarannya hari ini? Haoren mengganti topik pembicaraan dan bertanya Xie Yujia. Mes. Sister Su sangat terperinci dengan pengajarannya, dan aku mungkin dapat mencapai Realm Foundation Founder tingkat menengah dalam 1 bulan dengan bantuan obat mujarab, kata Xie Yujia. Dia tidak bisa memanggil Su Han Mes. Dan dia terlalu malu untuk memanggilnya dengan nama lengkapnya. Namun,
Sister Su terdengar bagus. Mengapa kamu tidak mengajari aku juga? Hao Ren mengeluh. Aku tidak punya energi untuk mengajari kalian berdua pada saat yang sama. Su Han memutar matanya dan berdiri dengan piringnya. Aku sudah selesai, jadi aku akan pergi sekarang. Ekspresi tidak puas Su Han menggigil ke Zhou Liren. Dia menggigil bukan karena ketakutan tetapi karena kegembiraan. Bahkan ketika Su Han memutar matanya, dia masih sangat memikat. Pikirnya. Setelah Hao Ren menatap Su Han dan memalingkan kepalanya, dia tiba-tiba menyadari bahwa semua orang di kafetaria melihat ke arahnya, dan beberapa bahkan berkerumun. Jelas, Su Han, yang suka diam, tidak suka ditonton seperti ini. Kita akan pergi ke surga kelima nanti, dan aku akan membantumu mengatur, kata Hao Ren kepada Xie Yujia. Oke. Xie Yujia mengangguk sedikit. Tadi malam setelah Hao Ren memperoleh teknik rahasia tentang 7 kor lotus 5 warna dari langit gunung sekte di surga ke-6, Xie Yujia menghabiskan sepanjang pagi dengan hati-hati mempelajari naskah kuno ini sebelum mereka kembali ke rumah dan merangkum beberapa kondisi untuk menumbuhkan 7 kor lotus 5 warna. Pertama, mereka harus memiliki 8 jenis ramuan spiritual level 6 untuk membuat pupuk bunga. Yang disebut ramuan spiritual level 6 adalah bahan terbaik di alam untuk membuat pil eliksir, dan Seven Color Snow Lotuses yang diambil Hao Ren untuk menyelamatkan hidup Zhao Kuo adalah salah satunya. Kedua, mereka membutuhkan 2 pembudidaya 5 unsur dengan kekuatan kultivasi yang sama, lebih disukai Naschen Soul Realm, untuk menggunakan energi vital mereka dan mengaktifkan esensi alam dalam biji teratai. Ketiga, mereka membutuhkan formasi susunan yang rumit untuk mengumpulkan esensi alam dari alam dan memberi makan biji-bijian dari 7 kor lotus 5 warna. Keempat, mereka membutuhkan pupuk, atau kotoran dari binatang buas, lebih disukai singa salju. Kelima dan yang paling penting, mereka harus memiliki biji 7 kor lotus 5 warna. Semua kondisi ini sangat sulit untuk dicapai, dan tidak heran 7 kor 5 warna lotuses hampir punah. Sebagai contoh, kondisi pertama untuk mendapatkan 8 jenis ramuan spiritual level 6 untuk membuat pupuk bunga sudah demikian. Di seluruh dunia, hanya ada 10 jenis ramuan spiritual level 6 yang disebut. Penemuan yang paling mencengangkan untuk Hao Ren adalah efek ajaib dari kotoran putih kecil. Namun, setelah dipikir-pikir, ia memahami kemakmuran teratai salju 7 warna di Gua Singa di Gunung Langit di surga pertama. Mungkin karena kotoran singa salju. Sepertinya alasan dibalik spesialisasi Sky Mountain Sect dalam membesarkan singa salju adalah untuk menumbuhkan ramuan spiritual untuk membuat ramuan. Setelah membaca teknik langka ini, Hao Ren tiba-tiba memahami semuanya. Proof. Little White menggosok kepalanya ke kaki Hao Ren dan menyalak. Hao Ren menatapnya dan tiba-tiba merasa seperti makhluk kecil ini sangat lucu. Dia melemparkan iga babi besar ke Little White, dan menyalak riang dan mulai mengunyahnya sambil memegang tulang dengan 2 cakar depannya. Dengan bantuan dari para suster Lu, Zhen Chongming, dan Little White, semua kondisi tidak sulit dipenuhi, kecuali yang pertama. Sulit untuk mengumpulkan 8 jenis ramuan spiritual level 6. Mereka harus memberi makan ramuan spiritual dengan ramuan spiritual. Mereka juga dapat memberi makan Little White dengan pil eliksir, dan pupuk berkualitas tinggi akan menumbuhkan banyak ramuan spiritual berkualitas tinggi yang dapat dibuat menjadi pil eliksir. Kemudian, mereka akan mengumpulkan lebih banyak bahan dengan pil eliksir ini. Setengah jam kemudian, Hao Ren dan Xie Yujia datang ke pintu masuk lembah KTT Ethereal. Hao Ren membuat papan kayu kecil, dan dia menulis di atasnya dengan arang, mencari 10 ramuan spiritual berumur 10.000 tahun dengan harga 100 pils pendirian yayasan level 4. Dia tidak tahu apa efek tawaran ini akan menciptakan di surga kelima. Namun, beberapa pembudidaya baru-baru ini datang ke pintu masuk lembah untuk meminta pil eliksir, dan Xie Yujia yang berhati lembut telah melemparkan mereka beberapa pil level 3 yang dianggapnya sampah dengan standar Zhen Chongming. Dalam lingkaran kecil di sekitar wilayah dekat KTT Ethereal, desas-desus beredar tentang master ramuan di alam jiwa Naschen yang tinggal di lembah Herb King. Itu dia. Mari kita lihat apa yang terjadi. Melihat papan buletin kayu kecil yang terlihat seperti forum, Hao Ren membersihkan tangannya dan berkata dengan ringan. Oke. Xie Yujia menatap Hao Ren dengan lembut, menemukan bahwa semuanya menyenangkan baginya selama dia bersamanya. Lalu, Hao Ren menatap Xie Yujia dan menggosok tangannya. Aku akan melakukan perjalanan ke Gunung Kunlun. Hah? Xie Yujia terkejut. Aku menolak tawaran Su Han karena aku tidak ingin dia mengambil risiko untuk aku, tetapi informasinya sangat penting, dan aku berencana untuk pergi sendiri, kata Hao Ren sambil tersenyum.
Bab 454. Ini, Xie Yujia langsung tegang. Aku akan pergi ke sana dan melihatnya. Little Light terbang cepat, dan aku akan baik-baik saja, kata Hao Ren. Kalau begitu, aku akan pergi denganmu, kata Xie Yujia setelah beberapa saat mempertimbangkan. Proof, Little Light melompat-lompat di sekitar kaki Hao Ren. Hao Ren ragu-ragu selama beberapa detik. Dia memberitahu Xie Yujia rencananya, jadi dia akan tahu di mana dia terperangkap jika dia tidak bisa kembali. Namun, dia tidak berencana untuk membawanya. Jika kita hanya berada di sana untuk melihatnya, aku tidak berpikir apapun akan terjadi pada kita, kata Xie Yujia. Dia takut bahwa Hao Ren akan menjelajah jauh ke dalam Gunung Kunlun dan mendapat bahaya. Jika dia pergi bersamanya, dia bisa menghentikannya jika perlu. Baik. Maka, kita harus pergi sekarang sehingga kita bisa kembali lebih awal. Hao Ren mencengkeram telinga Little White. Bam! Little White berubah menjadi singa salju yang luar biasa, dan bulu keemasan di keempat kakinya memancarkan cahaya yang bersinar. Setelah Hao Ren dan Xie Yujia berdiri di punggungnya, Little White melonjak dengan cahaya warna-warni di bawah cakarnya. Hao Ren dan Su Han pergi ke Sky Mountain di barat laut untuk mengumpulkan teratai salju, dan mereka telah melewati Gunung Kunlun. Oleh karena itu, Hao Ren memiliki kesan samar tentang arah umum Kunlun. Mereka terbang di awan di surga kedua, dan Hao Ren menciptakan bola energi untuk memblokir hujan kecil. Duduk di belakang Hao Ren dengan tangannya di pinggang Hao Ren dan wajahnya menempel di punggungnya, Xie Yujia memandangi tetesan hujan kecil dan lebat yang berterbangan di sekitar mereka dan terasa agak melankolis. Aku tinggal di Kunlun, dan aku melihat makhluk abadi. Mereka pergi ke surga, dan aku melewatkan kesempatan untuk mengikuti mereka. Memikirkan puisi ini oleh Cao Cao, Xie Yujia mengencangkan tangannya tanpa sadar. Duduk di depannya sambil menyetir Little White, Hao Ren tiba-tiba merasakan lengan Xie Yujia mengencang di pinggangnya. Berpikir bahwa dia kedinginan, dia menekan tangannya ke tangannya dan menyuntikkan beberapa esensi unsur api ke dalam tubuhnya. Gerakan sederhana ini menunjukkan kepada Xie Yujia bahwa Hao Ren memang merawatnya. Diam-diam memarahi dirinya sendiri karena terlalu sensitif dan melankolis, dia tertidur di punggung lebar Hao Ren. Dia tidak tidur tadi malam karena dia mempelajari teknik langka untuk menumbuhkan Seven Core Five Color Lotus. Ini Kunlun, zona terlarang. Penyeberang apapun akan terbunuh. Tiba-tiba, teriakan nyaring mengejutkan Xie Yujia dari mimpinya yang hangat. Sementara itu, puluhan pedang terbang menembaki Hao Ren. Hao Ren hanya di level gen yang sedikit di atas Core Formation Realm, jadi dia tidak punya kesempatan untuk menjelaskan dirinya sendiri. Tidak menyangka bahwa dia akan diserang tiba-tiba saat dia hanya beberapa meter ke wilayah Kunlun, Hao Ren terkejut dan segera melepaskan ratusan energi pedang, menghalangi pedang terbang. Begitu energi pedangnya bertemu pedang terbang ini, dia bisa mengatakan bahwa orang-orang yang menyerangnya semua berada di alam formasi inti. Pedang terbang mundur setengah meter sebelum menyerangnya lagi. Terakhir kali ketika Su Han melewati tempat ini, dia melepaskan aura seorang pembudidaya tingkat kian tingkat atas. Merasakan auranya dan melihat token inspekturnya, pembudidaya manusia yang berpatroli tidak punya pilihan selain membiarkannya lewat. Namun, Hao Ren yang mencoba membobol Gunung Kunlun hanya di tingkat gen. Karenanya, mereka tidak akan membiarkannya lewat. Membentuk formasi 8 trigram, pedang terbang berputar ke arah Hao Ren, berniat untuk menghancurkannya. Formasi dua naga. Energi pedang Hao Ren membentuk dua sinar cahaya yang saling mengikat, dan mereka bergegas ke pusat 8 trigram sebelum meledak dan menghamburkan pedang terbang. Takut kalau Hao Ren akan kalah dalam pertarungan dengan saingannya, Xie Yujia merilis uang perak besar. Yang emas adalah Life Note, dan yang perak adalah Death Note. Natur Elemental Life Death Notes. Ditekan oleh nada besar yang setidaknya 1 meter panjangnya, para pembudidaya yang bersembunyi di awan menjerit dan jatuh ke gunung. Catatan kehidupan kematian Xie Yujia dapatkan dari nenek tua memiliki kekuatan Nas Chen Soul Realm. Segera, puluhan lebih banyak sinar ditembakkan ke arah Hao Ren. Ini tidak baik, Hao Ren hanya berencana untuk melihat di sekitar tepi luar Kunlun dan tidak berharap akan diserang saat mereka melangkah dalam jangkauan gunung. Jika situasi berlanjut, mereka akan berada dalam masalah besar. Dia menendang perut Little White dengan ringan. Mengetahui mereka perlu mundur, Little White memancarkan cahaya warna-warni dari cakarnya sementara itu segera berlari keluar dari jangkauan Kunlun. Tabrak lari. Apakah kamu di sini untuk mengacaukan kami? Suara seperti guntur terdengar dari kedalaman Kunlun. Di udara sebelum Hao Ren, telapak perak pucat besar tiba-tiba muncul dan meraup ke Little White. Hua,
320 energi pedang menusuk ke telapak tangan yang samar dan menghilang. Xie Yujia dengan tergesa-gesa meluncurkan nota perak besar, tapi itu hanya menciptakan riak ketika mengenai telapak tangan. Gulir bayangan pedang cahaya memecah, sebuah teknik aneh untuk mengolah 5 unsur catatan hidup mati. Dari kedalaman gunung, suara itu bergumam sementara telapak tangan di langit menabrak mereka seperti gunung besar atau tsunami. Telapak tangan menelan Little White sementara ujung jari menangkap Hao Ren dan Xie Yujia. Pada saat ini, puluhan sinar cahaya akhirnya mencapai sisi Hao Ren dan mengelilinginya. Sekarang, Hao Ren menemukan bahwa para pembudidaya yang berpatroli semuanya adalah gadis-gadis muda dengan jubah hijau hampir seusia. Mereka memelototi Hao Ren dan Xie Yujia sementara pedang panjang di tangan mereka sedikit bergetar seolah-olah mereka akan membunuh 2 pelanggar kunpun yang tercela ini. Para pembudidaya yang telah ditabrak ke lembah oleh serangan Xie Yujia terbang satu persatu dan bergabung dengan tim mereka. Mereka juga gadis-gadis muda yang mengenakan jubah hijau. Singa salju, Sekte Gunung Langit. Tidak, pemuda itu memiliki inti naga di tubuhnya, dan lebih anehnya, ia memiliki kekuatan budidaya 1000 tahun yang tersimpan di dalam dirinya. Dia juga seorang inspektur dari kuil Dewa Naga. Bukan ide yang baik untuk membunuhnya. Suara di kedalaman gunung itu masih bergumam sendiri. Dalam cengkeraman telapak tangan yang samar, Hao Ren terengah-engah tetapi tidak bisa menggerakkan otot. Dia memandang Xie Yujia dan melihat bahwa dia tidak melakukan yang lebih baik. Hah! Tanda di bahu kiri gadis ini, telapak tangan yang mencengkeram mereka tiba-tiba sedikit mengendur, dan suara dari kedalaman gunung berubah menjadi serius. Gadis, siapa tuanmu? Tuanku, tiba-tiba teringat bahwa nenek tua menyuruhnya untuk menyebutkan namanya saat dalam bahaya. Xie Yujia berkata, tuanku adalah King Feng Hermit. Oh, murid King Feng di surga pertama. Aku akan berada dalam masalah jika aku mengacaukan wanita tua yang gila dan terlalu protektif ini. Suara di kedalaman gunung bergumam lagi. Dengan penindasan pada tubuhnya berkurang, Hao Ren menemukan pria tua yang eksentrik di kedalaman gunung adalah kotak mainan. Baik, aku tidak akan menghukum kalian berdua. Tetapi jika kamu berani melanggar Gunung Kunlun aku di masa depan, aku akan melakukan lebih dari sekadar memukul. Telapak tangan besar itu tiba-tiba terbuka, dan menjentikkan jarinya ke pantat Little White. Little White terbang lebih dari 10 meter dengan ekspresi yang salah dan air mata di matanya, bertanya-tanya mengapa itu mendapat pukulan sementara Hao Ren yang telah mencoba masuk ke Gunung Kunlun. Namun, mengetahui bahwa mereka tidak bisa tinggal di sini lebih lama, Little White menanggung rasa sakit yang akut di pantatnya dan melarikan diri dengan cepat dengan lampu warna-warni di cakarnya. Sebelum mereka bisa bergegas keluar dari batas Gunung Kunlun, telapak tangan besar tiba-tiba menyusul dan memblokir Little White. Dengan 4 cakar berenang dengan panik di langit, Little White tidak bisa keluar. Mengapa kamu datang ke Kunlun? Suara di dalam gunung tiba-tiba bertanya. Kami datang untuk mencari Seven Core 5 Color Lotuses, kata Hao Ren. Suara itu hening selama beberapa detik. Aku tidak memiliki Seven Core 5 Color Lotus. Yang terakhir diberikan kepada Dragon God Palace puluhan tahun yang lalu. Dia melanjutkan, kamu berdua beruntung dan tidak beruntung karena aku baru saja keluar dari pengasingan bulan ini. Gadis, apa yang kamu inginkan? Aku mau, Xie Yujia berpikir sejenak. Ramuan hitam berumur 10.000 tahun, kayu hijau 10.000 tahun, bunga esensi besi 10.000 tahun, jiwa rumput 10.000 tahun, palu emas 10.000 tahun, dapne 10.000 tahun, dan 10.000 drum skin perunggu. Jika kamu memiliki 7 warna Snow Lotus yang berusia 10.000 tahun, itu akan menjadi luar biasa. Yah, baiklah. Aku sakit gigi, aku ingin tahu mengapa King Feng tua mengambil murid yang serakah. Kamu ingin 8 dari 10 bahan pembuat ramuan terbaik di dunia. Aku memiliki banyak murid perempuan tetapi tidak memiliki banyak herbal. Oke, aku akan memberimu 3 macam. 3 kotak tiba-tiba terbang dari pusat Kunlun. Duduk di punggung Little White, Xie Yujia segera menangkap mereka. Ketika dia membuka kotak-kotak itu, dia melihat 10 keping lotus salju berwarna-warni berumur 10.000 tahun, 3 keping kayu hijau berusia 10.000 tahun, dan 5 blok dapne yang berumur 10.000 tahun. Memiliki pengetahuan tentang ramuan spiritual, Xie Yujia senang melihat ramuan ini. Aku harap hadiah-hadiah ini akan menghentikanmu dari menceritakan kisah tuanmu tentang kepedihanmu dengan cubitanmu. Jika kamu berani menjelajah ke Kunlun di masa depan, aku tidak akan berbelas kasihan. Telapak perak pucat berubah menjadi badai yang mengirim Little White terbang sejauh 1000 meter.
Little White berjatuhan beberapa kali sementara Hao Ren dan Xie Yujia harus mencengkeram erat bulunya agar tetap di punggungnya. Ketika mereka melihat ke belakang, tidak ada jejak Kunlun. Kultivator yang hidup di kedalaman Gunung Kunlun jelas merupakan rekan nenek tua dan karena itu seseorang yang tidak bisa diacak oleh Hao Ren dan Xie Yujia. Namun, dia sepertinya takut pada Tuan Xie Yujia. Kalau tidak, dia bisa menendang mereka keluar tanpa memberi Xie Yujia ramuan spiritual dengan syarat bahwa dia tidak akan memberitahu nenek tua tentang kejadian ini. Xie Yujia menggosok bahunya. Meskipun rasa sakit yang ditimbulkan oleh telapak tangan di langit, dia senang menerima 3 jenis ramuan spiritual langka. Kami mendapat hadiah yang tak terduga, tapi kami tidak bisa pergi ke Kunlun lagi, menempatkan 3 kotak ke dalam gelangnya, katanya kepada Hao Ren sambil tersenyum. Dari sudut pandangnya, peringatan terakhir dari kultivator rilem formasi jiwa sangat keras, dan mereka seharusnya tidak mengambil risiko seperti itu lagi. Hao Ren mengangguk, menyesali bahwa dia telah menempatkan Xie Yujia dalam bahaya dengan membawanya ke sini. Namun, dari kejadian ini, ia menemukan identitasnya sebagai Inspektur Kuil Dewa Naga cukup berguna. Mereka berpikiran sederhana dan tidak tahu bahwa kultivator rilem formasi jiwa eksentrik tua di Kunlun mengucapkan kata-kata jahat terakhir untuk mencegah mereka memerasnya di masa depan setelah menerima hadiah dari dia. Nama King Feng Hermit cukup terkenal karena keganasannya di kalangan pembudidaya rilem Soul Formation. Di satu sisi, catatan kehidupan kematian King Feng Hermit sangat kuat, dan setiap penggarap waras rilem jiwa yang waras tidak berani melawannya secara langsung. Di sisi lain, King Feng dikenal karena terlalu melindungi murid-muridnya, dan siapapun yang mengacaukan murid-muridnya akan menerima balasan yang besar. Mari kita kembali. Hao Ren dengan ringan mengusap bahu Xie Yujia yang sakit dan mengarahkan Little White ke arah Samudra Timur. Bab 455. Setelah kembali ke Universitas Kelautan Timur, Hao Ren meninggalkan Little White dengan Xie Yujia dan pergi ke tempat Zhao Yanzi sendirian. Zhao Yanzi memang sedikit manja, tapi Hao Ren masih khawatir tentang pekerjaan sekolahnya. Lagi pula, dia perlu memiliki nilai bagus di usianya untuk dapat hidup normal seperti manusia. Sepertinya Zhao Hongyu dan Zhao Guang tidak berencana menahannya di Istana Naga. Di sisi lain, mereka ingin membiarkannya tumbuh di darat. Bagaimanapun, Zhao Yanzi tidak menikmati tinggal di Istana Naga yang membosankan, dan dia selalu menganggap dirinya seorang anak sekolah menengah. Hao Ren tiba di halte setelah setengah jam dengan bas bergelombang. Kemudian, dia berjalan ke pintu Zhao Yanzi. Beberapa tanaman merambat naik di gerbang besi dengan daun hijau segar, dan ada lapisan lumut hijau gelap di atas lahan basah. Musim panas benar-benar datang, Hao Ren mendorong membuka gerbang besi dan mengetuk pintu rumah Zhao Yanzi. "Kamu di sini, Ren?" Zhao Hongyu membuka pintu dengan senyum cerah. "Bibi?" Hao Ren tersenyum riang, dan dia membawa tasnya ke rumah Zhao Yanzi. Zhao Yanzi cemberut di ruang tamu ketika dia melihat Hao Ren datang. Zhao Guang sibuk seperti biasa di ruang belajar, membalik-balik dokumen. Perdana Menteri Xia mengenakan kaos Hawaiinya, dan dia berdiri di samping meja Zhao Guang di ruang belajar, melaporkan beberapa hal. Zhao Guo menyilangkan tangan di depan dadanya, dan dia duduk di sofa dengan wajah tegas, menonton acara TV. Waktu untuk makan malam. Zhao Hongyu berteriak ketika dia berjalan keluar dari dapur dengan piring di tangannya. Zhao Yanzi dengan cepat berlari karena dia kelaparan. Hao Ren melihat Zhao Guang keluar dari ruang belajar, jadi dia pergi ke meja makan dan duduk di samping Zhao Yanzi. Zhao Guo mematikan TV dan duduk berhadapan dengan Hao Ren, dan tatapannya yang serius menekan Hao Ren. Zhao Guang berjalan di samping meja makan dengan tenang dan duduk di kursinya yang biasa. Premier Xia berjalan keluar dari ruang belajar dengan punggung membungkuk. Dia tidak tahu apakah dia harus tinggal atau pergi karena keluarga Raja Naga sedang makan malam bersama. "Datang dan makan bersama kami, Premier Xia," kata Zhao Hongyu. "Bagaimana mungkin aku?" Premier Xia segera menggelengkan kepalanya. Dia telah menjadi Perdana Menteri Istana Naga selama ratusan tahun, jadi dia tahu persis perbedaan antara dia dan keluarga raja. "Datang dan bergabunglah dengan kami," kata Zhao Guang dengan tenang. Premier Xia perlahan berjalan atas perintah Zhao Guang. Setelah memungut kursi terjauh, dia duduk. "Apakah kamu ingin nasi atau mie?" tanya Zhao Hongyu. Aku seharusnya tidak," Premier Xia segera melambai. Merupakan kehormatan besar untuk duduk bersama Raja Naga. Bagaimana dia bisa membayangkan makan bersama mereka? "Lupakan semua peraturan sekarang karena kita berada di darat, Premier. Aku pikir kamu harus memiliki mie," kata Zhao Guang kepada Perdana Menteri Xia.
Ya, tuanku, Perdana Menteri Xia mengangguk dengan hormat dan kagum. Zhao Hongyu punya semangkuk mie untuknya, tetapi Perdana Menteri Xia terlalu terkejut untuk mengambil mangkuk itu ketika dia melihat Zhao Hongyu menyerahkan mie itu sendiri. Oke, ayo kita makan. Zhao Guang melambai. Zhao Yanzi mengambil sepotong iga babi dengan sumpitnya. Kemudian, dia menaruhnya di mie Premier Xia. Premier, punya tulang rusuk. Terima kasih, Putri, Perdana Menteri Xia terlalu tersentuh untuk berbicara. Ada lagi, Ren, kata Zhao Hongyu kepada Hao Ren. Hao Ren mengangguk. Zhao Kuo sedang sibuk makan semangkuk besar nasi. Hao Ren berpikir dalam hati, meskipun ini adalah keluarga Raja Naga dari klan Naga Lautan Timur, mereka masih cantik dan akrab. Mengapa kamu menangis, Perdana Menteri Xia? Zhao Yanzi tiba-tiba bertanya. Hao Ren berbalik dan menemukan Perdana Menteri Xia menangis tanpa henti dengan semangkuk mie di tangannya. Ada apa, Premier? Tanya Zhao Hongyu. Perdana Menteri Xia meletakkan mangkuk di atas meja dan menghapus air mata. Raja Naga Tua membantu aku berkultivasi, dan Yang Mulia sangat menghargai aku akan melakukan apapun untuk melayani kamu. Aku tidak akan mengatakan sepatah kata pun jika aku harus melalui api dan pisau untuk kamu. Mengapa kamu mengatakan ini tiba-tiba? Zhao Hongyu menatap Perdana Menteri Xie dan berkata, ayo darat kapanpun kamu punya waktu. Juga, jangan selalu pakai pakaian looking. Minta dia untuk membawamu berbelanja pakaian yang cocok. Terima kasih, Ratu Naga. Perdana Menteri Xia menyeka air mata dari sudut matanya. Dia terlalu tergerak untuk mengatakan sepatah kata pun. Zhao Yanzi meletakkan mangkuk mie di tangan Perdana Menteri Xia. Dia tampak manja, tetapi dia memiliki hati yang baik. Dia tidak ingat banyak, tetapi dia tahu bahwa Perdana Menteri Xia mengawasinya tumbuh dewasa. Perdana Menteri Xia tidak bisa mengatakan apa-apa saat ini. Nikmati mie kamu. Kamu mungkin perlu datang untuk melapor kepada aku di masa depan, jadi kamu harus sering makan malam, kata Zhao Guang. Perdana Menteri Xia mengangguk, dan dia akhirnya menekan emosinya dan mulai memakan mie. Zhao Haoran sering mempercayainya, tetapi Raja Naga Tua tidak pernah seperti ini kepada Perdana Menteri Xia. Setelah melayani 2 generasi Dragon Kings, Perdana Menteri Xia sangat berterima kasih. Hao Ren tersenyum ketika berpikir dalam hati, Zhao Haoran, di puncak level Qian, meyakinkan orang dengan kekuatannya, tetapi Zhao Guang memenangkan orang karena kebajikan. Mereka masing-masing memiliki kelebihan. Hao Ren tidak akan selamat sehari jika Zhao Haoran tahu Zhao Yanzi kehilangan inti naganya karena Hao Ren. Namun, jika Zhao Haoran mengawasi Istana Naga Lautan Timur, klan Naga Laut Barat tidak akan begitu agresif. Ren, Zhao Guang mendongak dan berkata, Zhao Kuo mengatakan bahwa dia akan mencoba yang terbaik untuk mengajarimu sebentar untuk mengucapkan terima kasih atas 7 Core 5 Color Lotus. Hao Ren berhenti menggerakkan sumpitnya dan menatap Zhao Kuo. Zhao Kuo mendengus saat dia menggigit sepotong iga babi dan melanjutkan makan. Zhao Guang melanjutkan sambil menatap Hao Ren, jangan meragukannya. Zhao Kuo menyebutkannya sendiri. Dia akan mengajarimu selama sebulan dan pergi untuk berkultivasi sesudahnya. Apakah paman ketiga masih pergi? Pikir Hao Ren sambil menatap Zhao Kuo dengan heran. Meskipun Zhao Kuo hanya di level Dui, dia dulu adalah seorang master tingkat Qian. Dia hanya 1 langkah dari alam naga langit. Yang paling penting, Zhao Kuo sedang menumbuhkan gulir bayangan pedang bayangan cahaya juga, dan dia harus memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang itu. Karena dia mencapai level Dui dalam waktu yang singkat, dia pasti telah mentransfer semua pengalaman kultivasi sebelumnya ke dalam teknik ini. Jika dia bisa mengabdikan hatinya untuk mengajar Hao Ren bisa berkultivasi lebih lancar dan membuat peningkatan besar. Untuk pembudidaya tingkat bawah, instruksi dari pembudidaya tingkat yang lebih tinggi jauh lebih berharga daripada pil atau teknik eliksir. Namun, sebagian besar pembudidaya tingkat tinggi akan sibuk berkultivasi dan tidak akan punya waktu untuk mengajari pembudidaya tingkat rendah. Ini adalah yang pertama bagi Zhao Kuo untuk menyerahkan 1 bulan penuh untuk menginstruksikan Hao Ren. Aku juga akan mengajar sih, kata Zhao Kuo tiba-tiba. Terima kasih, paman ketiga. Zhao Yanzi segera berteriak. Dia tidak suka berkultivasi di masa lalu, jadi dia melewatkannya setiap kali Zhao Kuo menawarkan untuk mengajarinya. Tapi setelah memasuki surga kelima, dia merasakan tekanan ketika Xia Yujia mencapai rilem yayasan pendirian. Dia membutuhkan bimbingan dari seorang master. Zhao Kuo adalah master tingkat tertinggi Qian, dan budidaya manusia dan naga pada dasarnya sama. Karena itu,
Memang mudah bagi Zhao Kuo untuk menginstruksikan Zhao Yanzi berkultivasi. Zhao Hongyu terkejut melihat keinginan tiba-tiba Zhao Yanzi dalam berkultivasi. Hao Ren bertanya-tanya pada dirinya sendiri, Su Han sedang mengajari Xie Yujia, dan Zhao Kuo akan mengajari Zhao Yanzi. Siapa yang tahu mana di antara mereka yang akan meningkat lebih cepat? Setelah makan malam, Perdana Menteri Xia membuka payungnya saat ia hendak kembali ke Istana Naga. Zhao Yanzi melambai padanya di pintu dan berkata, "Datang ke sini untuk makan malam lagi, Perdana Menteri Xia." "Ya, ya," Premier Xia terus mengangguk. Dia mengucapkan terima kasih kepada Zhao Guang dan Zhao Hongyu lagi sebelum dia berjalan ke jalan di bawah payung. Premier Xia perlahan berjalan pergi, bungkuk. Dia selalu mematuhi aturan. Karena itu, dalam cuaca seperti ini, ia tidak akan pernah terbang ke langit. "Silakan les, kalian," kata Zhao Hongyu kepada Hao Ren dan Zhao Yanzi. "Oh," Zhao Yanzi menoleh ke kamarnya, cemberut. Hao Ren mengambil materi les dari ruang tamu dan mengikuti Zhao Yanzi ke atas. Zhao Yanzi mengenakan piyama dan sandal, dan dia tampak sangat bersemangat saat dia melompat ke atas. Rambut hitam panjangnya berkibar longgar di punggungnya. Saat dia goyah, rambutnya memberi sedikit aroma yang menyenangkan. Hao Ren mengikutinya dari dekat ke kamarnya. Ruangan itu agak berantakan. Tetapi dibandingkan dengan sedikit gerimis di luar, ruangan itu memiliki aroma hangat dan menyegarkan. Sebuah tangan tiba-tiba muncul di antara pintu dan kusen pintu ketika Hao Ren hendak menutup pintu. Zhao Kuo mendorong pintu terbuka dan memasuki ruangan. Zhao Yanzi menatapnya, bingung. "Aku, hanya di sini untuk memeriksa," Zhao Kuo tersenyum dengan mulut terbuka. "Kamu tidak tahu semua ini, Paman Ketiga." Zhao Yanzi cemberut. Hanya memeriksa, Zhao Kuo duduk di kursi kecil meskipun ada keluhan Zhao Yanzi. "Mari kita mulai." Hao Ren memindahkan kursi ke meja dan mengeluarkan kertas dari tasnya. Zhao Yanzi menyeret kursi putar, dan dia menarik kakinya ke atas dan duduk di sana dengan kaki bersilang. Kemudian, dia mengeluarkan beberapa kertas gores dan pena dan mulai mengerjakan ujian tiruan yang disiapkan Hao Ren untuknya. Piyamanya agak longgar. Dia meletakkan kepalanya di satu tangan dan menulis ujian dengan tangan lainnya. Leher putih mulusnya muncul di balik kerahnya. Zhao Kuo terbatuk 2 kali di dekat jendela. Hao Ren menatapnya sebelum berbalik ke kertas Zhao Yanzi. Hujan menetes dari atap rumah. Zhao Yanzi membaca pertanyaan dengan hati-hati, dan dia cemberut, menggigit bibirnya, dan mengerutkan kening dari waktu ke waktu. Ekspresi wajahnya sangat menarik. "Sini. Semua selesai." Zhao Yanzi merenungkan sedikit pertanyaan terakhir. Kemudian, dia menulis "jangan tahu bagaimana" di atas kertas sebelum dia menyerahkan kertas itu kepada Hao Ren. Hao Ren mengambil kertas itu dan membacanya dengan cermat. Sesi les mereka cukup efektif akhir-akhir ini. Zhao Yanzi mampu menyelesaikan 70% sampai 80% dari pertanyaan yang dia tidak tahu bagaimana menyelesaikannya sebelumnya. Dia bahkan bisa menggunakan caranya sendiri untuk menjawab beberapa pertanyaan. Pinggul Zhao Kuo agak sakit karena duduk. Karena itu, dia berdiri dan datang untuk melihatnya. Dia senang melihat tanda centang Hao Ren pada sebagian besar pertanyaan. Sebagai seorang paman, dia tidak tahu apa pekerjaan sekolah anak sekolah menengah ini. Namun, itu tidak menghentikannya untuk tidak peduli dengan nilai-nilai si. "Kau membuat kesalahan tentang ini. Inilah yang seharusnya kamu lakukan." Hao Ren menunjuk pada kesalahan pertama yang dia buat dan mulai menunjukkan padanya jawaban yang benar. Zhao Yanzi memindahkan kursinya lebih dekat ke Hao Ren. Dia meletakkan lengan dan tubuh bagian atasnya di atas meja dan mendengarkan dengan cermat. Hao Ren mengambil pena dan berkata, "Dan yang ini. Biarkan aku menunjukkan kepada kamu bagaimana menyelesaikannya." Zhao Yanzi bergerak sedikit lebih dekat, dan kepalanya hampir berada di bahu Hao Ren. "Lihat, ini adalah persamaan linear di sini," tulis Hao Ren dengan cepat di kertas memo. Zhao Yanzi cemberut mulut kecilnya. Kedua kursi sudah menjadi satu, dan setengah dari tubuh Zhao Yanzi sudah tepat di depan Hao Ren. Dia berbaring dengan nyaman di lengan Hao Ren dengan kepala tepat di bawah dagunya, dan dia melihat dengan cermat pada prosedur pemecahan masalah Hao Ren. Zhao Kuo tidak bisa menahan batuk 2 kali. Zhao Yanzi menatap Zhao Kuo dan mengeluh, "Kami sedang mengerjakan pertanyaan, Paman Ketiga. Lihat di sini, kamu perlu menggunakan faktorisasi." Hao Ren sangat fokus. Zhao Yanzi segera mengangguk. Rambutnya menyentuh dagu Hao Ren, dan dia memutuskan untuk mengabaikan Zhao Kuo sepenuhnya.
Meskipun dia masih duduk di kursinya sendiri, tubuhnya benar-benar pas di lengan Hao Ren seperti putri duyung. Dia tidak bermaksud mengambil keuntungan darinya. Sungguh nyaman berada di pelukan Hao Ren. Ini, mata Zhao Kuo terbuka lebar. Dia tidak berpikir itu ide yang baik untuk meninggalkan Hao Ren dan Zhao Yanzi sendirian di kamar, jadi dia datang untuk memeriksa mereka. Tapi Hao Ren adalah. Jadi, X sama dengan 12, dan Y sama dengan 6. Lalu, kita punya jawabannya. Hao Ren memegang bahu Zhao Yanzi dan berkata. Oh, begitu, Zhao Yanzi tampak seperti dia memahaminya saat dia meletakkan di tangan Hao Ren. Zhao Kuo berteriak. Diam, paman ketiga. Aku mencoba untuk berpikir. Zhao Yanzi mengistirahatkan dagunya di telapak tangannya saat dia menatap solusi Hao Ren. Berhenti berteriak, Zhao Kuo. Tiba-tiba Zhao Hongyu muncul di pintu. Tidak, tapi, Zhao Kuo tidak tahu harus berkata apa. Dia menunjuk Hao Ren dan Zhao Yanzi yang duduk bersama di samping meja. Keluar dan berhenti ikut campur. Zhao Hongyu memutar matanya ke arahnya. Tapi, Zhao Kuo berjalan kaget. Beristirahat setelah les, Dan jangan memainkan game apapun, kata Zhao Hongyu kepada Zhao Yanzi sebelum dia menutup pintu di belakangnya. Aku tahu, Bu. Zhao Yanzi bersandar, menempel kepala bundar kecilnya di dada Hao Ren. Dia menatap kertas dan bertanya, dan pertanyaan selanjutnya. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.